Di pesta kantor, mantan suamiku seorang direktur sombong tertawa menatapku dan berkata, "Mana ada yang mau dengan janda mandul miskin sepertimu?" Tapi tepat setelah itu, seorang pria datang menggendong bayi kembar dan menggandeng tanganku. Lihat itu, mantan suamiku langsung syok pucat membungkukkan badan. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel 3 Digit Cinema bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pesta perayaan hari jadi perusahaan malam itu berlangsung dengan sangat meriah dan penuh kemewahan. Alunan musik instrumental mengalun lembut memenuhi ruangan pertemuan besar yang disewa khusus untuk acara tersebut. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya terang yang memantul pada gelas-gelas kaca berisi aneka jus buah segar dan minuman manis lainnya. Para tamu undangan yang terdiri dari para petinggi perusahaan, rekan bisnis, dan karyawan tingkat atas tampak menikmati suasana sambil berbincang hangat. Di sudut ruangan, terdapat deretan meja panjang yang menyajikan berbagai macam hidangan lezat, mulai dari makanan pembuka hingga hidangan penutup yang tertata sangat rapi. Disinilah Nabila berada, berdiri dengan tenang sambil memastikan semua sajian makanan tidak ada yang kurang. Nabila hadir bukan sebagai tamu undangan, melainkan sebagai penanggung jawab utama dari pihak penyedia makanan yang dipercaya untuk melayani acara besar tersebut. Ia memeriksa setiap wadah penghangat makanan, merapikan letak piring, dan memastikan para pelayan bekerja dengan cekatan. Tangannya bergerak lincah menyusun ulang beberapa potongan buah yang mulai berantakan, sementara pandangannya tetap waspada mengawasi seluruh area hidangan. Ia merapikan lipatan jilbabnya sejenak, memastikan penampilannya tetap rapi dan profesional di tengah kesibukan yang padat. Nabila selalu bekerja dengan penuh dedikasi, membangun usahanya dari bawah dengan susah payah, hingga akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan menangani acara sebesar ini. Baginya, pekerjaan ini adalah sebuah pencapaian yang patut disyukuri, sebuah bukti bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Di tengah kesibukannya mengatur hidangan, suara tawa yang sangat keras dan menggelegar tiba-tiba memecah suasana di dekat meja hidangan penutup. Suara itu begitu familiar hingga membuat dada Nabila berdesir sejenak. Ia mengangkat wajahnya dan melihat sosok Putra, mantan suaminya, sedang berdiri dikelilingi oleh beberapa manajer dan staf bawahannya. Putra tampak sangat bangga dan angkuh, membusungkan dadanya seolah-olah ia adalah penguasa tempat itu. Posisi Putra sebagai direktur di perusahaan tersebut memang membuatnya merasa memiliki kekuasaan penuh untuk merendahkan siapa saja yang dianggapnya berada di bawah levelnya. Tatapan Putra menyapu area makanan dan seketika terhenti tepat pada sosok Nabila. Senyum sinis langsung mengembang di wajah pria itu. Tanpa rasa segan sedikit pun, Putra melangkah mendekati meja tempat Nabila berdiri, diikuti oleh para bawahannya yang tampak penasaran. Nabila berusaha mengabaikan kehadiran pria itu dan tetap fokus pada pekerjaannya. Namun Putra sengaja berdiri tepat di hadapannya untuk menghalangi jalannya. Putra melipat kedua tangannya di dada, menatap Nabila dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan yang sangat kentara. Ia sengaja meninggikan suaranya agar semua orang di sekitar mereka bisa mendengar ucapannya. "Lihat siapa yang kita punya di sini, seorang pelayan makanan yang sedang mengais rezeki di acaraku," ucap Putra dengan nada mencemooh yang sangat tajam. Nabila menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosi yang mulai terpancing. Ia menatap Putra dengan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau gentar. "Permisi, saya sedang bekerja. Jika Anda butuh sesuatu untuk dimakan, silakan ambil di sebelah sana. Jika tidak, tolong jangan menghalangi jalan saya," jawab Nabila dengan suara datar dan tegas. Mendengar jawaban Nabila, Putra justru tertawa semakin keras. Ia menoleh ke arah teman-temannya, seakan mencari dukungan untuk terus mempermalukan wanita di hadapannya itu. "Bekerja? Oh, jadi begini nasibmu sekarang setelah aku tendang dari rumah? Menjadi pengurus makanan sisa?" Putra kembali menatap Nabila dengan sorot mata penuh kebencian. "Kalian tahu tidak?" lanjut Putra, setengah berteriak kepada orang-orang yang kini mulai berkerumun. "Wanita ini adalah mantan istriku. Aku membuangnya karena dia adalah barang rusak. Mana ada yang mau dengan janda mandul miskin sepertimu? Berani sekali kamu menampakkan wajah di depanku setelah semua aibmu terbongkar." Kalimat kejam itu meluncur begitu saja dari mulut Putra, menggema di sudut ruangan dan membuat suasana mendadak hening. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menatap Nabila dengan pandangan kasihan, sementara yang lain hanya diam karena takut berurusan dengan seorang direktur. Nabila mengepalkan tangannya kuat-kuat di balik celemek yang ia kenakan.
Hatinya perih mendengar hinaan yang diucapkan di depan umum. Namun ia bertekad untuk tidak meneteskan air mata setetes pun di hadapan pria yang telah menghancurkan hidupnya di masa lalu. Ia menegakkan punggungnya, bersiap untuk memberikan balasan yang pantas. Namun sebelum Nabila sempat membuka mulut, sebuah suara langkah kaki yang sangat mantap dan berat terdengar dari arah pintu utama ruang pertemuan. Pintu ganda berukuran besar itu terbuka lebar, diiringi oleh keheningan total yang menyelimuti seluruh ruangan. Semua mata beralih ke arah pintu masuk. Sosok Zidane melangkah masuk dengan aura kewibawaan yang sangat kuat. Langkahnya tenang namun memancarkan kekuasaan mutlak. Ia bukanlah tamu biasa, melainkan direktur utama sekaligus pemilik baru yang baru saja mengambil alih seluruh saham perusahaan tersebut. Kehadirannya malam itu adalah kejutan besar yang bahkan belum diketahui oleh sebagian besar direktur, termasuk Putra. Namun, yang membuat semua orang menahan napas bukanlah status Zidane semata, melainkan apa yang dibawanya. Di pelukan tangannya yang kokoh, Zidane menggendong dua orang bayi kembar yang tampak tenang dan menggemaskan. Wajah tampan dan tegas milik Zidane sama sekali tidak terganggu oleh beban di tangannya. Ia justru terlihat sangat melindunginya. Zidane mengabaikan barisan petinggi perusahaan yang bergegas merapikan pakaian mereka untuk menyambutnya. Tatapan matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan dan langsung tertuju pada satu titik. Tempat kerumunan orang mengelilingi Nabila dan Putra. Tanpa ragu, Zidane melangkah lurus membelah kerumunan yang otomatis terbuka memberikan jalan untuknya. Putra yang awalnya tertawa sombong kini mendadak terdiam kaku. Wajahnya seketika berubah pucat pasi melihat siapa yang datang. Ia mengenali sosok Zidane, pria paling berpengaruh di dunia bisnis yang kabarnya akan menjadi atasan tertingginya. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Putra. Ia buru-buru menurunkan tangannya yang terlipat dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tubuh Putra gemetar saat Zidane berhenti tepat di hadapannya. Ia segera membungkukkan badannya sangat rendah sebagai tanda hormat, berharap Zidane tidak mendengar keributan yang baru saja ia buat. "Selamat malam, Tuan. Suatu kehormatan besar Anda bisa hadir di acara ini," ucap Putra dengan suara bergetar. Pandangannya tertuju ke lantai, tidak berani menatap wajah Zidane secara langsung. Namun Zidane sama sekali tidak mempedulikan sapaan Putra. Ia melangkah melewati pria yang masih membungkuk itu dan berdiri tepat di samping Nabila. Dengan kelembutan yang sangat bertolak belakang dengan aura dinginnya, Zidane memindahkan salah satu bayi kembarnya ke gendongan Nabila. Nabila menyambut bayinya dengan senyum lega, merasa beban di hatinya seketika terangkat melihat kehadiran suaminya. Setelah memastikan bayinya aman di pelukan Nabila, Zidane mengulurkan tangan bebasnya dan menggenggam erat tangan Nabila. Jari-jari mereka bertaut dengan sangat erat, memberikan kehangatan dan perlindungan yang tidak tergoyahkan. Baru setelah itu, Zidane menoleh ke arah Putra yang masih menunduk ketakutan. Tatapan Zidane kini berubah menjadi sedingin es, menusuk tajam seolah bisa merobek pertahanan Putra. "Angkat kepalamu," perintah Zidane dengan suara rendah yang mengancam. Putra perlahan mengangkat wajahnya yang pucat. Matanya terbelalak lebar saat melihat tangan Zidane yang menggenggam erat tangan Nabila. Pikirannya buntu, tidak mampu memproses pemandangan yang ada di depan matanya. "Beraninya kau menghina istriku dan ibu dari pewaris tunggal perusahaan ini," ucap Zidane dengan penekanan pada setiap kata. Suaranya menggema menembus keheningan ruangan. Pernyataan Zidane bagaikan petir yang menyambar tepat di atas kepala Putra. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Lutut Putra tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Tubuhnya goyah, dan detik berikutnya ia jatuh terduduk di atas lantai dengan suara benturan yang cukup keras. Pandangannya kosong, menatap ke arah bayi kembar yang kini berada dalam pelukan Nabila dan Zidane. Semua hinaan yang baru saja ia lontarkan berbalik menghantamnya dengan telak. Seluruh orang di ruangan itu menatap Putra dengan pandangan merendahkan, menyadari bahwa pria sombong itu baru saja menggali kuburannya sendiri dengan menghina istri dari pemimpin tertinggi mereka. Zidane tidak melepaskan genggaman tangannya dari Nabila. Ia berdiri kokoh sebagai perisai pelindung, memastikan bahwa mulai malam ini, tidak akan ada satu orang pun yang berani merendahkan wanita yang paling dicintainya. Kenangan pahit itu kembali berputar di benak Nabila, membawa ingatannya mundur ke kejadian 2 tahun yang lalu. Malam itu hujan turun dengan sangat lebat. Suara guru saling bersahutan di langit yang gelap gulita. Di dalam rumah yang pernah ia anggap sebagai istana tempatnya bernaung, badai yang lebih besar sedang menghantam kehidupannya. Nabila berdiri terpaku di ruang tengah, menatap secari kertas hasil pemeriksaan medis yang baru saja dilemparkan oleh Putra ke wajahnya. Kertas itu jatuh perlahan ke lantai, menampilkan deretan tulisan yang seolah menjadi vonis mati bagi pernikahannya. Putra berdiri menjulang di hadapannya,
Wajahnya merah padam dipenuhi amarah yang tidak tertahankan. Urat-urat di leher pria itu menonjol saat ia meneriakkan kata-kata yang akan selalu membekas menjadi luka terdalam di hati Nabila. Kamu itu perempuan mandul. Nabila, keluar dari rumah ini sekarang juga. Bentak Putra sambil menunjuk ke arah pintu utama. Untuk apa aku mempertahankan istri yang tidak berguna sepertimu? Aku butuh penerus. Aku butuh anak. Dan kamu tidak akan pernah bisa memberikannya kepadaku. Nabila mencoba meraih tangan Putra. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Ia memohon kesempatan, memohon agar mereka bisa mencari jalan keluar bersama, atau setidaknya memeriksakan diri ke dokter lain untuk mencari pendapat kedua. Namun Putra menepis tangan Nabila dengan sangat kasar hingga wanita itu hampir terjatuh. Tatapan Putra dipenuhi dengan rasa jijik yang membuat Nabila merasa begitu kecil dan tidak berharga. Jangan sentuh aku, desis Putra tajam. Mulai detik ini, kamu bukan lagi istriku. Aku akan menikahi Sadira karena dia sekarang sedang mengandung anakku. Sadira bisa memberikanku apa yang tidak bisa kamu berikan. Dia wanita yang sempurna, tidak seperti dirimu yang rusak ini. Bawa semua pakaianmu dan angkat kaki dari sini. Dari arah tangga, Sadira muncul dengan langkah anggun yang dibuat-buat. Wanita itu memandang Nabila dengan senyum meremehkan yang sangat menyebalkan. Sadira melingkarkan tangannya di lengan Putra, bersandar manja pada pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya secara resmi. Nabila menatap keduanya dengan hati yang hancur berkeping-keping. Pengkhianatan itu terjadi tepat di depan matanya. Selama ini Putra telah bermain api di belakangnya bersama Sadira, dan sekarang mereka menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut sebagai alasan sempurna untuk membuangnya begitu saja. Tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri atau menuntut haknya, Nabila diusir pada malam itu juga. Ia melangkah keluar dari rumah tersebut tanpa membawa harta benda apapun selain beberapa potong pakaian yang dimasukkan ke dalam tas usang. Saat ia melangkah melewati pintu gerbang, hujan badai langsung menyambutnya, menutupi air matanya yang terus mengalir tiada henti. Ia berjalan menembus malam yang dingin, membawa serta stempel buruk sebagai wanita yang tidak bisa memiliki keturunan. Lamunan panjang itu perlahan memudar, ditarik kembali oleh suara rengekan kecil yang sangat lembut. Nabila mengerjapkan matanya, memfokuskan pandangannya pada kenyataan di hadapannya saat ini. Ia tidak lagi berada di jalanan yang dingin dan gelap. Nabila kini duduk di atas karpet tebal yang hangat di dalam ruang keluarga rumahnya yang luas dan nyaman. Di pangkuannya, Alarik sedang berusaha memasukkan mainan gigitan ke dalam mulutnya, sementara Amira merangkak perlahan mendekati kaki ibunya sambil tertawa riang. Nabila meletakkan cangkir tehnya di atas meja dan mengangkat tubuh Amira, memeluk bayi perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Ia menghirup aroma khas bayi yang selalu berhasil menenangkan jiwanya. Alarik yang merasa ditinggalkan ikut merengek, menuntut perhatian yang sama. Nabila tersenyum lebar. Ia meraih Alarik dan memeluk kedua bayinya secara bersamaan. Kehangatan tubuh mereka mengalir ke dalam diri Nabila, menghapus sisa-sisa rasa sakit dari ingatan masa lalu yang baru saja melintas. Nabila menundukkan kepalanya, menatap lekat-lekat wajah kedua buah hatinya. Ia mengusap pipi tembem Alarik dengan lembut. Lalu pandangannya beralih pada tanda lahir kecil yang berada di belakang telinga Amira. Tanda lahir itu memiliki bentuk yang sama persis dengan tanda lahir yang dimiliki Nabila sejak kecil. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa. Bayi-bayi kembar yang ada di pelukannya ini adalah bukti paling nyata bahwa tuduhan kejam di masa lalu itu hanyalah sebuah kebohongan besar. Mereka adalah darah dagingnya sendiri, tumbuh dan berkembang di dalam rahimnya, menyerap nutrisi dari tubuhnya, dan lahir melalui perjuangannya sendiri. Nabila tidak pernah mandul. Tubuhnya sehat dan sangat mampu untuk menciptakan kehidupan. Fakta ini menghancurkan semua kebohongan yang pernah menghancurkan hidupnya. Ibu sangat menyayangi kalian, bisik Nabila di telinga anak-anaknya. Suaranya bergetar penuh emosi. Kalian adalah keajaiban terbesar yang pernah hadir dalam hidup ibu. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita, dan ibu berjanji akan melindungi kalian dengan seluruh nyawa ibu. Kehadiran bayi kembar ini membuka sebuah pertanyaan besar di benak Nabila yang belum sepenuhnya terjawab. Jika ia sangat sehat dan terbukti bisa hamil secara alami tanpa bantuan medis yang rumit, lalu milik siapa hasil pemeriksaan kesehatan 2 tahun lalu itu? Bagaimana mungkin dokter yang selama ini ia percayai bisa memberikan hasil yang salah total? Nabila menyadari bahwa ada permainan kotor yang terjadi di belakang punggungnya saat itu. Kebohongan yang disusun sedemikian rupa untuk menyingkirkannya. Ia membelai rambut halus kedua bayinya sambil berpikir keras.
Kebenaran yang kini ada di pelukannya bukan hanya sekadar hadiah dari Tuhan, tetapi juga senjata yang akan membongkar semua kepalsuan yang dilakukan oleh Putra dan Sadira. Nabila teringat kembali wajah pucat Pasiputra saat melihatnya menggendong bayi-bayi ini. Pria arogan itu pasti sedang kebingungan setengah mati. Putra yang selama ini sangat membanggakan kemampuannya memiliki keturunan bersama Sadira, kini harus dihadapkan pada kenyataan bahwa mantan istri yang dibuangnya dengan alasan kemandulan justru mampu melahirkan penerus yang sehat. Nabila mengusap air matanya dan tersenyum penuh makna. Perputaran nasib sungguh adil. Dulu ia menangis memohon keadilan, dan kini keadilan itu datang dengan sendirinya melalui langkah-langkah kecil Alarik dan Amira. Nabila merapatkan pelukannya, merasakan detak jantung kedua bayinya yang seirama dengan detak jantungnya sendiri. Ia tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, namun kali ini, ia tidak lagi berdiri sebagai pihak yang lemah dan tertindas. Ia adalah seorang ibu yang akan berdiri tegak menghadapi segala rintangan demi masa depan anak-anaknya. Malam itu udara terasa sangat menusuk tulang. Hujan turun bagaikan ditumpahkan dari langit, mengaburkan pandangan dan menenggelamkan suara langkah kaki Nabila yang berjalan tanpa arah tujuan. Setelah diusir dengan sangat kejam oleh Putra, Nabila hanya bisa menyusuri jalanan sepi yang minim penerangan. Hatinya hancur lebur. Perasaan dikhianati dan dibuang begitu saja membuat dadanya terasa sesak hingga ia kesulitan bernapas. Air mata terus mengalir membasahi pipinya, bercampur dengan air hujan yang mengguyur seluruh tubuhnya. Nabila merapatkan pakaiannya, berusaha mencari sedikit kehangatan di tengah badai yang tidak kunjung reda. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Kakinya terus melangkah hanya karena ia tahu ia tidak boleh menyerah pada nasib. Nabila meyakinkan dirinya sendiri bahwa Tuhan pasti memiliki rencana yang jauh lebih baik di balik semua penderitaan ini. Ia terus berjalan melewati pepohonan besar yang bergoyang tertiup angin kencang, hingga tiba-tiba pendengarannya menangkap suara benturan yang sangat keras dari arah depan. Suara decitan ban yang bergesekan dengan aspal basah disusul oleh suara logam yang saling beradu membuat langkah Nabila seketika terhenti. Jantungnya berdebar kencang. Ia mempercepat langkahnya, berlari menembus tirai hujan untuk mencari sumber suara mengerikan tersebut. Di sebuah tikungan tajam yang berbatasan langsung dengan pembatas jalan, Nabila melihat sebuah mobil mewah dalam keadaan hancur berantakan. Bagian depan mobil itu ringsek parah akibat menabrak tiang beton berukuran besar. Asap putih mengepul dari balik kap mesin, bercampur dengan rintik hujan yang jatuh menimpanya. Tanpa berpikir panjang mengenai keselamatan dirinya sendiri, Nabila berlari mendekati kendaraan yang hancur itu. Ia mengintip melalui kaca jendela yang retak seribu dan melihat seorang pria tidak sadarkan diri di balik kemudi. Wajah pria itu bersimbah darah, dan napasnya terlihat sangat lemah. Pintu mobil di sisi pengemudi terkunci dan penyok ke dalam, membuat Nabila harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menarik gagang pintu berulang kali. Tangannya lecet dan terasa perih, namun kepanikan melihat kondisi pria itu membuatnya mengabaikan rasa sakit. Nabila memutar tubuhnya, berlari ke sisi pintu penumpang, dan bersyukur karena pintu tersebut tidak terkunci rapat. Ia masuk ke dalam mobil yang dipenuhi bau asap tajam, melepas sabuk pengaman yang melilit tubuh pria itu dengan tangan gemetar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Nabila menarik tubuh pria itu perlahan-lahan keluar dari dalam mobil yang kapan saja bisa terbakar. Nabila memapah tubuh pria yang jauh lebih besar darinya itu menjauh dari lokasi kecelakaan. Ia mendudukan pria tersebut di bawah sebuah pohon besar yang sedikit melindunginya dari derasnya hujan. Nabila melepas jilbab luarnya yang basah untuk menekan luka terbuka di dahi pria itu agar pendarahannya tidak semakin parah. Ia berteriak meminta tolong berulang kali ke arah jalan raya, berharap ada kendaraan yang melintas. Keajaiban pun datang ketika sebuah truk pengangkut barang melintas dengan kecepatan rendah. Nabila berlari ke tengah jalan sambil melambaikan tangannya dengan panik. Sopir truk tersebut segera menepi dan membantu Nabila mengangkat pria itu ke dalam ruang kemudi. Mereka melaju secepat mungkin menuju rumah sakit terdekat. Nabila duduk di bangku belakang, memangku kepala pria itu sambil terus berdoa memohon keselamatan. Sesampainya di rumah sakit, tim medis langsung mengambil alih penanganan. Nabila duduk sendirian di ruang tunggu yang dingin. Pakaian basahnya membuat tubuhnya menggigil hebat. Namun, ia enggan pergi sebelum memastikan pria yang ia tolong dalam keadaan selamat. Ia tertidur di kursi panjang ruang tunggu karena kelelahan yang luar biasa, melupakan sejenak beban hidupnya sendiri. Keesokan harinya, sinar matahari pagi membangunkan Nabila dari tidurnya yang tidak nyenyak. Seorang perawat menghampirinya dan memberitahukan bahwa pria tersebut sudah melewati masa kritis dan kini telah sadar. Nabila berjalan gontai menuju ruang perawatan. Saat ia membuka pintu,
Ia melihat pria itu sedang bersandar pada bantal dengan perban yang melingkar di kepalanya. Tatapan mata pria itu tajam namun memancarkan kehangatan saat melihat Nabila memasuki ruangan. Pria itu adalah Zidan, seorang pemimpin perusahaan besar yang baru saja mengalami percobaan pembunuhan yang direkayasa seolah-olah sebagai kecelakaan tunggal. Zidan menatap Nabila lekat-lekat, menyadari bahwa wanita dengan penampilan sederhana dan wajah yang terlihat sangat lelah inilah yang telah menyelamatkan nyawanya dari ambang kematian. Terima kasih sudah menolongku, Nabila. Kebaikanmu tidak akan pernah aku lupakan, ucap Zidan dengan suara serak namun sangat tulus. Ia mengetahui nama Nabila dari perawat yang sempat bertanya identitas penolongnya. Nabila hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Ia menjawab bahwa menolong sesama adalah kewajiban, lalu berniat pamit untuk melanjutkan perjalanan hidupnya yang tidak menentu. Namun Zidan menahannya. Zidan yang memiliki insting tajam menyadari ada kesedihan mendalam di mata Nabila. Setelah mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu latar belakang Nabila, Zidan merasa marah sekaligus kagum. Ia marah pada ketidakadilan yang menimpa wanita sebaik Nabila, dan kagum pada ketangguhan hati wanita itu. Selama masa pemulihan Zidan yang dirahasiakan dari publik, Nabila sering datang menjenguk karena Zidan memintanya secara khusus. Kedekatan mereka mulai terjalin dengan sangat alami. Zidan memberikan perlindungan penuh kepada Nabila, menyediakan tempat tinggal yang layak, dan mengembalikan senyum yang sempat hilang dari wajah wanita itu. Benih-benih cinta tumbuh subur di antara keduanya. Zidan melihat Nabila sebagai sosok wanita yang berhati mulia, sementara Nabila melihat Zidan sebagai pelindung sejati yang menerima dirinya apa adanya. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk mengikat janji suci pernikahan dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh hikmat. Kebahagiaan Nabila semakin sempurna ketika beberapa minggu setelah pernikahan mereka. Ia sering merasa mual dan pusing. Zidan yang sangat khawatir langsung memanggil dokter pribadi untuk memeriksa keadaan istrinya. Ruangan itu terasa hening saat dokter meletakkan alat pemeriksa di atas perut Nabila. Senyum lebar mengembang di wajah sang dokter saat ia mengumumkan bahwa Nabila sedang mengandung. Tangis bahagia langsung pecah di ruangan tersebut. Zidan memeluk Nabila dengan sangat erat, mengecup kening istrinya berkali-kali. Nabila menangis terseduh-seduh. Ia tidak menyangka bahwa keajaiban sebesar ini akan menghampirinya. Fakta ini membuktikan dengan sangat jelas bahwa tuduhan kemandulan yang selama ini dilontarkan oleh putra kepadanya adalah sebuah fitnah yang keji. Nabila sangat subur, dan ia mampu memberikan keturunan untuk pria yang benar-benar mencintainya. 9 bulan kemudian, Nabila melahirkan bayi kembar yang sangat sehat dan menggemaskan. Kelahiran Alarik dan Amira membawa kebahagiaan yang tidak terhingga di dalam rumah besar milik Zidan. Namun di balik kebahagiaan itu, Zidan diam-diam memendam amarah yang belum terselesaikan. Ia tidak bisa membiarkan orang yang telah menghancurkan masa lalu istrinya hidup tenang. Zidan mulai menyusun rencana secara rahasia. Ia memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk menyelidiki kembali rekam medis Nabila pada 2 tahun yang lalu. Zidan yakin ada permainan kotor di balik hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Berhari-hari tim Zidan bekerja mengumpulkan bukti di lapangan, menyusuri kembali jejak rekam medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit tempat putra membawa Nabila. Zidan duduk di kursi kerjanya yang besar. Pandangannya tertuju pada jendela kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Asisten kepercayaannya melangkah masuk dengan wajah tegang, membawa sebuah map tebal berwarna merah di tangannya. "Tuan, kami menemukan bukti pembayaran dari Sadira kepada dokter kandungan itu 2 tahun lalu." Fakta sebenarnya sangat mengejutkan, ucap sang asisten sambil meletakkan map merah tersebut di atas meja kerja Zidan. Zidan membuka map itu perlahan. Matanya menyusuri setiap lembar dokumen yang berisi bukti aliran dana dari rekening Sadira ke rekening pribadi Dr. Hendra. Di balik lembar mutasi rekening itu, terdapat salinan hasil pemeriksaan kesehatan asli milik Nabila dan putra. Zidan mengertakkan rahangnya kuat-kuat saat membaca barisan kalimat medis di atas kertas tersebut. Nabila dinyatakan sangat sehat dan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Sementara di lembar pemeriksaan milik putra, tertera vonis yang sangat fatal. Putra menderita kelainan sejak lahir yang membuatnya sama sekali tidak mungkin memiliki keturunan secara alami. Zidan menutup map itu dengan tatapan mata yang berkilat tajam. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, senyum dingin mengembang di bibirnya. Semua teka-teki telah terjawab. Putra telah membuang permata demi mengamankan harga dirinya yang palsu, dan kini pria sombong itu hidup dalam ilusi kebohongan yang diciptakan oleh Sadira. Zidan bertekad akan menghancurkan putra dan Sadira menggunakan senjata yang mereka ciptakan sendiri,
membuat mereka merasakan penderitaan yang jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah dialami oleh Nabila. Keesokan paginya setelah insiden mengerikan di pesta perusahaan, suasana hati Putra benar-benar hancur dan dipenuhi oleh ketakutan yang luar biasa. Ia bangun dari tidurnya dengan tubuh bersimbah keringat dingin. Pikirannya terus berputar pada kejadian semalam, saat Zidan menatapnya dengan pandangan yang seolah siap mengakhiri hidupnya detik itu juga. Putra tidak pernah menyangka bahwa pria yang menggandeng tangan Nabila, wanita yang selama ini ia hina, adalah pemilik baru dari perusahaan tempatnya bergantung. Putra duduk di tepi tempat tidurnya, meremas rambutnya dengan kasar. Ia membayangkan seluruh karir yang ia bangun bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap mata. Jika ia dipecat, ia tidak tahu bagaimana harus membiayai gaya hidup mewah Sadira dan menjaga nama baiknya di depan Haryo, ayah mertuanya yang sangat menuntut itu. Putra harus mencari cara untuk menyelamatkan posisinya. Ia bangkit berdiri dan menatap cermin, mencoba mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat meyakinkan. Ia berpikir keras mencari kelemahan Zidan. Putra menyimpulkan bahwa pria seperti Zidan pasti sangat menghargai ikatan keluarga. Oleh karena itu, Putra berencana menggunakan anak laki-lakinya bersama Sadira sebagai alat untuk mendapatkan simpati dari pemimpin barunya tersebut. Di meja makan, Sadira sedang asyik memoles kuku tangannya tanpa mempedulikan Putra yang tampak gelisah. Putra menarik kursi dan duduk di hadapan istrinya, menatap anak laki-laki mereka yang sedang disuapi makanan oleh pengasuh. Putra memperhatikan wajah anak itu lekat-lekat. Tiba-tiba, sebuah perasaan ganjil menyelinap di hatinya. Bentuk hidung, warna mata, dan lekuk wajah anak itu sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan dirinya. Anak itu justru terlihat seperti orang asing baginya. Putra mencoba menepis pikiran buruk itu, menganggapnya sebagai bentuk kecemasan akibat tekanan pekerjaan. Sadira, bisakah besok kita bawa anak kita ke rumah sakit? Aku ingin melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuknya, sekaligus memastikan masa pertumbuhannya baik, ucap Putra memecah keheningan. Mendengar permintaan suaminya, Sadira langsung menghentikan kegiatannya. Wajahnya berubah menjadi tegang dan matanya menatap tajam ke arah Putra. Untuk apa? Anak kita sangat sehat. Kamu jangan mencari-cari masalah. Putra, aku ibunya. Aku tahu persis kondisi anakku. Jangan buang-buang waktu dengan pemeriksaan yang tidak berguna. Bantah Sadira dengan nada tinggi dan suara yang bergetar. Sadira langsung berdiri dari tempat duduknya, menarik tangan anak itu dengan kasar dari pengasuh, dan membawanya pergi ke kamar atas, meninggalkan Putra yang terdiam kebingungan. Reaksi pertahanan Sadira yang sangat berlebihan itu membuat perasaan ganjil di hati Putra semakin kuat. Namun, Putra menekan kuat-kuat kecurigaannya. Ia tidak punya waktu untuk mengurus masalah rumah tangga. Ada masalah besar di kantor yang harus segera ia selesaikan hari ini. Putra tiba di gedung perusahaan dengan perasaan was-was. Suasana kantor pagi itu terasa sangat berbeda. Para karyawan terlihat berbisik-bisik satu sama lain saat Putra berjalan melewati meja kerja mereka. Tatapan mereka penuh arti, seolah-olah sedang menertawakan penderitaan yang sebentar lagi akan menimpa direktur sombong tersebut. Putra mempercepat langkahnya menuju ruang rapat utama. Pagi ini, seluruh jajaran manajemen diwajibkan berkumpul untuk mendengarkan arahan langsung dari pemimpin baru mereka. Saat Putra memasuki ruangan, ketegangan langsung menyergapnya. Zidan sudah duduk di kursi kebesaran di ujung meja panjang, memancarkan aura dominasi yang membuat siapapun tidak berani bernapas terlalu keras. Zidan membuka rapat dengan suara lantang dan tegas. Ia menjelaskan arah baru perusahaan dan kebijakan-kebijakan ketat yang akan segera diterapkan. Mulai hari ini, perusahaan ini berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan, dan aku tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Tegas Zidan sambil menyapukan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Saat Zidan berbicara, Putra terus berusaha mencari celah untuk menarik perhatiannya. Ia duduk dengan gelisah, mencoba memberikan senyum yang paling ramah dan mengangguk setuju pada setiap perkataan Zidan. Setelah rapat selesai, karyawan mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Putra memberanikan diri mendekati meja Zidan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, memasang wajah memelas untuk menarik simpati. Tuan Zidan, saya ingin meminta maaf atas kesalahpahaman semalam. Saya adalah pria yang sangat mencintai keluarga. Saya memiliki seorang anak laki-laki yang harus saya hidupi. Saya berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk memajukan perusahaan Anda. Mohon berikan saya kesempatan untuk membuktikan kesetiaan saya. Ucap Putra dengan nada suara yang dibuat-buat. Zidan menatap Putra tanpa ekspresi. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di mata pria itu.
Ia tahu betul betapa palsunya ucapan yang keluar dari mulut putra. Datang ke ruanganku di lantai atas sekarang. Perintah Zidane singkat tanpa memberikan tanggapan atas permohonan maaf putra. Putra menelan ludah dengan susah payah. Ia berjalan mengikuti Zidane menuju ruangan kerja utama di lantai tertinggi gedung tersebut. Keringat dingin kembali mengucur di punggung putra. Ia merasa seperti sedang berjalan menuju tiang hukuman. Begitu masuk ke dalam ruangan yang sangat luas dan mewah itu, Zidane langsung duduk di balik meja kerjanya, sementara putra berdiri tegak dengan perasaan campur aduk. Ia menunggu vonis pemecatan yang ia yakini akan segera meluncur dari mulut Zidane. Hario pasti akan murka jika mengetahui menantunya dipecat dari perusahaan tempat ia menjadi salah satu komisaris. Zidane melipat tangannya di atas meja, menatap lurus menembus mata putra. Ruangan itu terasa begitu hening hingga putra bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup sangat kencang. Aku sudah memeriksa seluruh catatan kinerjamu selama beberapa tahun terakhir, ucap Zidane perlahan, membiarkan setiap katanya meresap ke dalam pikiran putra. Aku tahu seberapa besar ketergantunganmu pada pekerjaan ini. Saya mohon, Tuan, jangan pecat saya. Sela putra dengan suara gemetar, harga dirinya sudah hancur lebur di hadapan pria yang berkuasa ini. Aku tidak akan memecatmu, putra, jawab Zidane dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduk putra berdiri. Putra menghembuskan napas lega yang teramat panjang. Matanya berbinar penuh harapan. Ia mengira bahwa Zidane akhirnya berbelas kasih padanya karena melihat kegigihannya. Ia bersiap mengucapkan ribuan kata terima kasih. Namun kata-kata selanjutnya dari Zidane berhasil menghancurkan sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki. Namun posisimu saat ini aku cabut secara resmi. Mulai hari ini posisimu turun menjadi staf biasa. Lanjut Zidane tanpa mengubah nada suaranya. Zidane menekan tombol panggilan di atas mejanya, dan pintu ruangan perlahan terbuka. Langkah kaki halus terdengar memasuki ruangan. Nabila berjalan masuk dengan penampilan yang sangat memukau dan berkelas, memancarkan kecerdasan dan ketegasan. Zidane berdiri dari tempat duduknya, merangkul pinggang istrinya dengan penuh kebanggaan, dan menatap kembali ke arah putra yang kini terpaku seperti patung. Dan sebagai staf biasa, kamu harus melapor langsung mengenai pekerjaan harianmu pada pemimpin barumu di divisi ini. Nabila, pungkas Zidane telak. Mendengar hal itu, lutut putra terasa lemas. Matanya terbelalak menatap Nabila yang kini berdiri sejajar dengan Zidane. Hukuman ini jauh lebih menyakitkan daripada sebuah pemecatan. Putra dipaksa menelan kesombongannya dan harus menjadi bawahan langsung dari wanita yang selalu ia anggap rendah. Ia terjebak dalam perangkap yang tidak bisa ia hindari. Menyadari bahwa kehancuran hidupnya baru saja dimulai. Nabila membalas tatapan putra dengan ketenangan yang mematikan, bersiap memberikan pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakan oleh mantan suaminya itu seumur hidup. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang paling nyata bagi putra. Keputusan Zidane untuk menurunkannya menjadi pegawai biasa dan menempatkannya di bawah pengawasan langsung Nabila benar-benar menghancurkan sisa kesombongan yang ia miliki. Nabila mengambil alih kursi pimpinan di divisi tersebut dengan kemampuan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Wanita berhijab itu memimpin setiap rapat dengan ketegasan dan kecerdasan yang membuat seluruh karyawan menaruh rasa hormat yang mendalam kepadanya. Tidak ada lagi Nabila yang lemah dan selalu menunduk seperti di masa lalu. Kini, ia adalah sosok atasan yang berwibawa, memancarkan aura profesionalisme yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sebaliknya, putra yang sebelumnya terbiasa duduk santai dan memberikan perintah dengan seenaknya, kini harus berlari ke sana kemari mengurus tumpukan berkas, menyusun jadwal pertemuan, hingga membuat laporan harian yang sangat mendetail. Nabila tidak pernah bersikap kasar atau mengeluarkan kata-kata hinaan seperti yang sering dilakukan putra kepadanya dahulu. Nabila hanya bersikap sangat profesional, dan justru sikap dinginan profesional itulah yang membuat harga diri putra semakin terinjak-injak di hadapan karyawan lainnya. Setiap kali putra menyerahkan hasil pekerjaannya, Nabila akan memeriksanya dengan teliti. Jika ada kesalahan sekecil apapun, Nabila akan mengembalikan berkas tersebut dan menyuruh putra untuk mengulanginya dari awal. Kejadian ini terjadi berulang kali setiap harinya. Putra terpaksa menelan amarahnya bulat-bulat dan kembali ke meja kerjanya yang kini berada di sudut ruangan sempit, jauh dari kemewahan ruangan direktur yang dulu ia tempati. Ia harus menahan gengsi ketika rekan-rekan kerjanya yang dulu sering ia rendahkan kini menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur cemoohan. Namun, putra tidak memiliki pilihan lain selain bertahan. Ia tahu bahwa Hario, ayah mertuanya, akan sangat marah besar jika mengetahui dirinya kehilangan pekerjaan. Kehidupan mewahnya bersama Sadira sepenuhnya bergantung pada penghasilannya di perusahaan ini dan dukungan dari keluarga istrinya.
Pikiran tentang tagihan gaya hidup Sadira yang tiada henti membuatnya terpaksa menundukkan kepala dan mengerjakan tugas-tugas remeh tersebut hingga larut malam. Suatu malam, suasana kantor sudah sangat sepi. Sebagian besar karyawan telah pulang ke rumah masing-masing, menyisakan Putra sendirian di ruang kerjanya yang temaram. Ia baru saja menyelesaikan revisi laporan kesekian kalinya yang diminta oleh Nabila. Saat ia sedang merapikan barang-barangnya untuk pulang, dua orang pria berbadan tegap dengan pakaian formal tiba-tiba muncul di ambang pintu. Mereka berdiri menghalangi jalan keluar dan meminta Putra untuk ikut bersama mereka tanpa memberikan penjelasan apapun. Ketakutan kembali menyergap hati Putra. Ia mengira Zidan akhirnya memutuskan untuk membuangnya malam ini. Tanpa berani melawan, Putra mengikuti langkah kedua pria itu menelusuri lorong kantor yang sepi menuju ke sebuah ruang penyimpanan arsip di lantai bawah tanah yang jarang digunakan. Ruangan itu kedap suara dan hanya diterangi oleh sebuah lampu di tengah ruangan. Saat pintu dibuka, Putra melihat siluet seorang pria parubaya sedang duduk gemetar di atas kursi. Kedua pria berbadan tegap itu mendorong Putra masuk ke dalam ruangan, lalu menutup pintu dari luar dan menguncinya. Putra menyipitkan matanya, berusaha mengenali wajah pria yang tampak sangat ketakutan itu. Jantungnya berdebar kencang saat ingatannya kembali ke masa lalu. Pria itu adalah Dr. Hendra, dokter spesialis kandungan yang menangani pemeriksaan kesehatannya dan Nabila 2 tahun yang lalu. Wajah Dr. Hendra terlihat sangat pucat. Keringat membasahi kemejanya yang kusut. Kehadiran dokter ini di hadapannya secara tiba-tiba membuat firasat buruk seketika menggerogoti pikiran Putra. Ia teringat kembali tentang keyakinannya selama ini, tentang anak laki-lakinya di rumah, dan tentang segala hinaan yang ia lemparkan kepada Nabila. Putra melangkah maju perlahan mendekati pria yang sedang menundukkan kepalanya itu. "Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang membawamu kemari?" tanya Putra dengan nada mendesak, mencoba menutupi kegugupannya. Dr. Hendra perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah dan dipenuhi oleh genangan air mata. Pria parubaya itu tiba-tiba beranjak dari kursinya, menjatuhkan dirinya ke lantai, dan berlutut tepat di hadapan kaki Putra. Tangisannya pecah memenuhi ruangan yang kedap suara tersebut. "Maafkan saya, Pak Putra. Saya sungguh minta maaf. Saya hidup dalam rasa bersalah selama 2 tahun terakhir ini," rintih Dr. Hendra dengan suara bergetar dan terputus-putus. "Orang-orang Tuan Zidan menemukan saya dan memaksa saya untuk mengakui semuanya kepada Anda malam ini." Putra mengerutkan keningnya. Kebingungan semakin menyelimuti pikirannya. Mengakui apa? Bicaralah yang jelas. Apa yang sebenarnya terjadi 2 tahun yang lalu? Bentak Putra. Suaranya menggema di dalam ruangan yang sempit itu. Dr. Hendra mengusap wajahnya yang basah, menatap Putra dengan pandangan penuh penyesalan yang mendalam. Ia menarik napas panjang sebelum membongkar rahasia paling gelap yang selama ini terkubur rapat. "Hasil pemeriksaan kesehatan yang saya berikan kepada Anda 2 tahun lalu itu adalah palsu, Pak. Semuanya sudah direkayasa," ucap Dr. Hendra dengan bibir bergetar. "Bu Sadira mendatangi saya beberapa hari sebelum hasil pemeriksaan itu keluar. Ia menjanjikan sejumlah uang yang sangat besar dan mengancam akan menghancurkan karir kedokteran saya jika saya menolak permintaannya. Bu Sadira menyuruh saya menukar nama pada lembar hasil pemeriksaan tersebut." Dada Putra bergemuruh hebat mendengar pengakuan itu. Napasnya mulai memburu. Sebuah kenyataan mengerikan perlahan-lahan mulai merayap masuk ke dalam benaknya. "Menukar hasil? Apa maksudmu? Siapa yang sebenarnya tidak sehat?" cecar Putra sambil mencengkeram kerah kemeja Dr. Hendra dengan kuat. Dr. Hendra menangis semakin keras. "Bu Nabila sangat sehat, Pak. Beliau memiliki tingkat kesuburan yang sangat luar biasa dan tidak memiliki masalah apapun untuk memiliki keturunan. Hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya kelainan itu sebenarnya bukan milik Bu Nabila. Itu adalah milik Anda, Pak Putra. Andalah yang sebenarnya tidak bisa memiliki keturunan secara permanen sejak lahir. Tubuh Anda sama sekali tidak memproduksi benih yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah kehidupan." Tangan Putra seketika kehilangan tenaganya. Ia melepaskan cengkeramannya dari kerah kemeja Dr. Hendra dan melangkah mundur dengan tatapan kosong. Dunia di sekelilingnya terasa berputar dengan sangat cepat. Pernyataan Dr. Hendra bagaikan palu godam yang menghancurkan kepalanya. Kebanggaan yang selama ini ia agungkan, kesombongan yang ia gunakan untuk merendahkan Nabila, semuanya dibangun di atas kebohongan yang sangat rapuh. Jika ia tidak bisa memiliki keturunan sejak lahir, sebuah pertanyaan besar langsung menghantam pikirannya dengan sangat keras. Anak laki-laki yang selama ini dirawat di rumahnya, anak yang selalu dibanggakan oleh Sadira dan Hario, darah daging siapa anak itu sebenarnya? Pikiran Putra benar-benar kacau balau.
Ia meninggalkan ruang arsip malam itu dengan langkah gontai menyeret kakinya sendiri, meninggalkan Dr. Hendra yang masih menangis menyesali perbuatannya di lantai. Udara malam yang berhembus masuk melalui celah kaca mobilnya tidak mampu mendinginkan kepalanya yang terasa seperti mau pecah. Setibanya di rumah besar tempat ia tinggal bersama Sadira, Putra tidak langsung masuk ke dalam. Ia duduk terdiam di balik kemudi mobilnya dalam kegelapan, menatap nanar ke arah bangunan megah yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya. Perkataan Dr. Hendra terus berputar-putar di dalam kepalanya tanpa henti. Andalah yang sebenarnya tidak bisa memiliki keturunan secara permanen sejak lahir. Kalimat itu mengiris-ngiris harga dirinya hingga tidak tersisa. Putra mulai merangkai semua kejadian di masa lalu. Ia teringat bagaimana Sadira tiba-tiba datang membawa kabar kehamilan tepat ketika hubungannya dengan Nabila sedang merenggang. Ia juga teringat reaksi berlebihan Sadira setiap kali ia menyinggung tentang pemeriksaan kesehatan anak mereka. Kini semuanya masuk akal. Sadira telah menipunya mentah-mentah. Wanita licik itu menjadikan Putra sebagai kambing hitam untuk menutupi aibnya sendiri, sekaligus memanfaatkan kekayaan dan posisi Putra untuk hidup nyaman. Namun, Putra tidak bisa bertindak gegabah. Ia membutuhkan bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan sebelum menghancurkan segalanya. Haryo adalah sosok yang sangat berkuasa. Jika Putra menuduh Sadira tanpa bukti yang nyata, Haryo pasti akan menghancurkan hidupnya lebih dulu. Malam itu, Putra masuk ke dalam rumah dengan langkah mengendap-endap. Ia melihat Sadira sudah tertidur lelap di kamar utama. Dengan sangat hati-hati, Putra berjalan menuju kamar anak laki-laki yang selama ini ia yakini sebagai darah dagingnya. Ia membuka pintu kamar itu tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Di bawah cahaya lampu tidur yang redup, Putra menatap wajah anak yang sedang tertidur pulas itu. Perasaan benci dan amarah mulai berkecamuk di dalam dadanya. Namun ia menahannya kuat-kuat. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Putra mengambil gunting kecil dari atas meja, lalu memotong beberapa helai rambut anak tersebut dari bagian pangkalnya, memastikan bagian akarnya ikut terbawa. Ia memasukkan helaian rambut itu ke dalam sebuah kantong plastik kecil dan menyimpannya rapat-rapat di dalam saku celananya. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kantor, Putra mendatangi sebuah pusat pemeriksaan kesehatan swasta yang berada jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Ia menyerahkan sampel rambut miliknya dan sampel rambut anak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian keturunan yang paling akurat. Petugas laboratorium mengatakan bahwa hasilnya baru akan keluar dalam beberapa hari. Masa-masa menunggu hasil pemeriksaan itu adalah penyiksaan batin yang paling hebat bagi Putra. Di kantor, ia sama sekali tidak bisa berkonsentrasi menyelesaikan tugas-tugas dari Nabila. Pikirannya melayang jauh pada pengkhianatan Sadira. Nabila tentu menyadari perubahan sikap Putra yang menjadi pendiam dan sering melamun. Namun ia tetap bersikap profesional tanpa ingin ikut campur dalam kehancuran psikologis pria itu. Nabila hanya menuntut pekerjaan diselesaikan tepat waktu, yang membuat Putra semakin merasa tertekan dari segala arah. Di rumah, Putra harus berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan Sadira. Ia harus memaksakan senyum saat Sadira bermanja-manja meminta dibelikan perhiasan baru menggunakan uang gajinya yang kini sudah jauh menurun. Rasa muak terus menumpuk di dada Putra setiap kali melihat wajah istrinya yang penuh dengan kepalsuan. 3 hari kemudian, panggilan telepon dari pihak laboratorium akhirnya masuk. Putra segera memacu kendaraannya menuju tempat tersebut saat jam istirahat kantor. Jantungnya bergemuruh saat ia duduk di hadapan petugas kesehatan yang menyerahkan sebuah amplop tertutup berwarna putih. Putra membawa amplop itu ke dalam mobilnya. Tangan Putra gemetar saat merobek ujung amplop tersebut. Ia menarik selembar kertas yang berisi deretan angka dan grafik. Matanya langsung tertuju pada bagian kesimpulan di bagian paling bawah kertas. Kalimat yang tertera di sana sangat jelas dan tegas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa probabilitas kesesuaian genetik antara dirinya dan anak tersebut adalah 0%. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Anak yang selama ini ia besarkan dengan penuh kebanggaan, yang ia jadikan alasan untuk mengusir Nabila dengan kejam, sama sekali bukan darah dagingnya. Amarah yang selama ini ia bendung akhirnya meledak. Putra memukul setir mobilnya berulang kali sambil berteriak sejadi-jadinya. Wajahnya memerah karena emosi yang meluap-luap. Kebodohannya sendiri membuat ia merasa sangat jijik. Ia telah membuang Nabila, seorang wanita baik-baik yang tulus mencintainya dan ternyata sangat mampu memberikannya keturunan, demi seorang wanita manipulatif yang membawa anak dari laki-laki antah berantah. Putra menyalakan mesin mobilnya dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Ia membolos dari pekerjaannya hari itu juga. Tujuannya hanya satu, kembali ke rumah dan meminta pertanggungjawaban dari wanita yang telah menghancurkan hidupnya.
Putra tiba di rumahnya lebih awal dari jadwal kepulangannya yang biasa. Ia sengaja memarkir kendaraannya sedikit jauh dari pintu gerbang utama agar kedatangannya tidak disadari. Ia masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu samping yang tidak dijaga. Suasana rumah besar itu tampak sangat sepi. Para asisten rumah tangga kemungkinan besar sedang beristirahat di paviliun belakang. Saat Putra melangkah masuk ruang tamu menuju arah ruang keluarga, pendengarannya menangkap suara tawa yang sangat manja. Itu adalah suara Sadira. Namun, suara tawa itu tidak terdengar seperti tawa seorang ibu yang sedang bermain dengan anaknya, melainkan tawa seorang wanita yang sedang merayu. Langkah Putra memelan. Ia mendekati ruang keluarga dengan sangat senyap. Dari balik dinding pembatas ruangan, pandangan Putra menangkap sebuah pemandangan yang membuat darahnya seketika mendidih. Di atas sofa panjang ruang keluarga, Sadira sedang duduk bersandar dengan sangat nyaman. Di sebelahnya, duduk seorang pria berpakaian rapi yang sangat dikenal oleh Putra. Pria itu adalah Anton, sopir pribadi keluarga mereka yang selama ini selalu dipercaya untuk mengantar jemput Sadira kemanapun ia pergi. Tangan Anton dengan santai merangkul bahu Sadira, sementara tangan Sadira menggenggam erat jari-jari Anton sambil sesekali mengelusnya dengan mesra. Mereka berdua tampak begitu intim, seolah-olah rumah besar itu adalah milik mereka berdua. Senyum penuh kemenangan terlukis di wajah Anton saat ia membisikkan sesuatu di telinga Sadira yang membuat wanita itu kembali terkikik kegirangan. Ilusi kesempurnaan hidup Putra hancur berkeping-keping tanpa sisa. Pengkhianatan ini terjadi tepat di dalam rumahnya sendiri, di atas hasil keringatnya selama ini. Dengan napas memburu dan mata yang menyala-nyala penuh kebencian, Putra melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Ia berdiri tegap di hadapan mereka berdua, melemparkan lembaran kertas hasil pemeriksaan genetik itu tepat ke wajah Sadira. "Jadi ini kelakuanmu di belakangku, Sadira?" teriak Putra dengan suara menggelegar, membuat Sadira dan Anton seketika terlonjak kaget dan melepaskan pelukan mereka dengan wajah panik yang luar biasa. Kertas hasil pemeriksaan itu berhamburan di atas meja dan lantai dengan bunyi gemerisik yang menyayat kesunyian rumah. Wajah Sadira berubah pucat pasi saat melihat angka yang tertera di sana, sementara Anton langsung berdiri dengan tubuh gemetar ketakutan. Putra melangkah maju dengan amarah yang memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia menarik kerah ke meja Anton dan melayangkan pukulan keras ke wajah sopir pengkhianat itu, hingga Anton tersungkur menghantam sudut meja. Anton yang ketakutan tidak berani membalas perlakuan majikannya. Sambil memegangi wajahnya, ia segera bangkit dan berlari terbirit-birit keluar dari rumah, meninggalkan Sadira sendirian untuk menghadapi kemarahan Putra. Pandangan Putra kini beralih sepenuhnya pada Sadira. Ia mengira wanita itu akan menangis bersimpuh dan memohon ampun atas perselingkuhannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sadira berdiri dari sofa, merapikan pakaiannya dengan wajah menantang tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan atau rasa bersalah yang terpancar dari matanya. Pertengkaran hebat pun seketika meledak di ruang keluarga tersebut. Putra menumpahkan segala caci makinya, mengutuk kebohongan Sadira yang telah menipunya selama bertahun-tahun dan memberinya seorang anak dari hasil perselingkuhan dengan seorang pekerja rendahan. "Kamu pikir kamu orang suci, Putra?" balas Sadira dengan suara melengking tinggi, membalas tatapan tajam suaminya tanpa rasa takut. "Aku melakukan ini karena kamu tidak berguna. Kamu tidak bisa memberikanku keturunan. Jadi aku mencari jalan sendiri agar posisiku di keluarga ini tetap aman. Ayahku menginginkan cucu, dan aku memberikannya. Kamu seharusnya berterima kasih karena aku berusaha menutupi aib besarmu selama ini." Ucapan Sadira bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam kobaran api, semakin membakar emosi Putra. Ia berniat mengusir Sadira dari rumah itu detik itu juga dan menyingkirkan wanita itu dari kehidupannya. Namun Sadira tersenyum sinis dan mengeluarkan ancaman balasan yang membuat pergerakan Putra seketika terhenti. Sadira melangkah mendekati Putra dan menunjuk tepat di depan wajah pria yang sedang dikuasai amarah tersebut. "Jika kamu berani mengusirku atau menceraikanku, aku pastikan ayahku akan menjebloskanmu ke penjara hari ini juga. Kamu pikir aku tidak tahu dari mana semua uang yang kamu gunakan untuk membiayai gaya hidupmu selama ini? Aku punya semua bukti penggelapan uang perusahaan yang kamu lakukan secara diam-diam. Ayahku adalah dewan pengawas di sana. Satu kata dariku dan kamu akan membusuk di balik jeruji besi selamanya," ancam Sadira dengan nada penuh kemenangan. Ancaman itu menghantam kesadaran Putra dengan sangat keras, meruntuhkan sisa-sisa keberaniannya. Ia tiba-tiba menyadari posisinya yang sangat terjepit dari berbagai arah. Di kantor, ia sudah diturunkan menjadi bawahan Nabila dan karirnya sudah berada di ujung tanduk. Di rumah, ia tidak memiliki anak kandung dan dikhianati secara menyakitkan oleh istrinya. Kini,
Ia juga terancam hukuman kurungan akibat kejahatan keuangannya yang diam-diam telah diselidiki dan diketahui oleh Sadira. Pikirannya menjadi sangat gelap dan kacau. Keputusasaan mulai mengambil alih seluruh akal sehatnya. Ia menyadari bahwa ia harus segera melarikan diri dari kehidupan yang berantakan ini sebelum Haryo benar-benar bertindak menghancurkannya. Namun, untuk bisa melarikan diri ke luar negeri dan memulai kehidupan yang baru tanpa terlacak, ia membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Uang yang tidak ia miliki saat ini karena semua gajinya telah dipotong dan akses keuangannya mulai dibatasi. Dalam kepanikan dan keputusasaan yang sangat mendalam, sebuah rencana jahat terlintas di kepala Putra. Ia teringat pada anak kembar Nabila dan Zidan. Zidan adalah orang yang sangat kaya raya dan memiliki kekuasaan besar. Pria itu pasti bersedia memberikan apa saja untuk keselamatan keluarganya. Jika Putra bisa mengambil salah satu anak tersebut, ia bisa menggunakannya sebagai tawanan dan meminta tebusan uang yang sangat banyak kepada Zidan, lalu segera kabur sebelum ada yang bisa menangkapnya. Didorong oleh niat buruk yang sudah membutakan mata hatinya, Putra segera pergi meninggalkan rumah dan menghubungi beberapa orang bayaran yang biasa melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi. Ia memberikan sejumlah uang muka dari sisa tabungannya dan memerintahkan mereka untuk menyusup ke rumah keluarga Zidan pada malam itu juga. Malam harinya, rencana putus asa itu mulai dijalankan. Beberapa orang suruhan Putra berhasil melewati penjagaan luar rumah Nabila yang entah mengapa tampak tidak terlalu ketat malam itu. Mereka mengendap-endap masuk melalui pintu belakang dan melangkah naik ke lantai atas menuju kamar anak. Di dalam kamar yang temaram, mereka melihat sebuah keranjang tidur. Salah satu orang suruhan itu dengan cepat mendekat dan mengambil buntalan selimut yang ada di dalamnya. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas lari meninggalkan bangunan tersebut menuju sebuah tempat persembunyian di bangunan kosong pinggiran kota yang sudah ditentukan oleh Putra. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa semua pergerakan mereka telah dipantau dan terekam dengan sangat jelas. Penjagaan yang melonggar itu adalah bagian dari siasat yang telah disiapkan secara matang oleh Zidan, yang sudah memprediksi bahwa Putra akan mengambil langkah paling bodoh dalam hidupnya. Saat orang-orang suruhan itu tiba di tempat persembunyian, Putra sudah menunggu dengan wajah tegang yang dipenuhi keringat. Ia menyuruh mereka meletakkan buntalan selimut itu di atas meja kayu. Tangannya gemetar hebat saat hendak membuka selimut penutup tersebut untuk melihat anak yang akan menjadi kunci keselamatannya. Di waktu yang bersamaan, pada keesokan paginya, suasana sangat tegang menyelimuti ruang pertemuan utama perusahaan. Sebuah rapat luar biasa sedang dilangsungkan secara mendadak. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pemegang saham, termasuk Haryo yang duduk dengan angkuh membusungkan dada di salah satu kursi barisan paling depan. Zidan berdiri tegap di depan podium, menatap seluruh peserta rapat dengan ekspresi yang sangat serius dan tidak terbaca. Ia baru saja menyelesaikan pemaparan laporan keuangan yang secara khusus menyoroti adanya kerugian akibat ulah salah satu mantan direktur. Tanpa membuang waktu dan tanpa belas kasihan, Zidan menyebutkan nama Putra secara terbuka beserta semua rincian bukti aliran dana perusahaan yang selama ini diselewengkan oleh pria itu untuk kepentingan pribadinya. Haryo yang mendengarnya langsung terkejut setengah mati. Matanya membelalak lebar. Ia tidak pernah menyangka menantu yang selama ini ia angkat derajatnya ternyata berani mencuri di bawah pengawasannya sendiri. Suasana rapat seketika menjadi riuh rendah oleh suara gumaman peserta. Namun Zidan segera mengangkat tangannya untuk kembali menenangkan ruangan. Penggelapan uang ini belum seberapa dibandingkan kejahatan lain yang dilakukan oleh Putra di luar perusahaan ini, ucap Zidan dengan suara lantang dan penuh penekanan. Zidan kemudian menekan sebuah tombol pada alat pengendali jarak jauh di tangannya. Layar putih berukuran besar di belakangnya tiba-tiba menyala, menampilkan sebuah siaran langsung dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju pada layar yang kini menunjukkan wajah Putra sedang berdiri panik di sebuah ruangan yang kotor dan berdebu. Haryo terbelalak melihat wajah menantunya terpampang sangat jelas di sana. Dalam siaran tersebut, terlihat Putra sedang membuka sebuah buntalan selimut dengan napas memburu dan tangan bergetar. Namun, saat selimut itu terbuka sepenuhnya, wajah Putra berubah menjadi sangat pias seolah-olah darah di tubuhnya tersedot habis. Di dalam selimut itu sama sekali tidak ada bayi. Yang ada di baliknya hanyalah sebuah boneka berukuran besar, dan tepat di bagian tengah mata boneka itu terpasang sebuah lensa kamera kecil yang sedang menyala berkedip-kedip. Kamera itulah yang memancarkan siaran langsung yang kini sedang disaksikan oleh semua orang di dalam ruang rapat tanpa Putra sadari. Ini adalah siaran langsung dari tempat persembunyian Putra saat ini. Suara Zidan bergema membelah keheningan ruangan. Tadi malam, pria pengecut ini menyuruh sekelompok penjahat untuk masuk ke rumahku dan mencoba mengambil anakku demi meminta tebusan uang. Beruntung,
Kami sudah mencurigai pergerakannya sejak awal dan mengganti anak kami dengan boneka berisi alat perekam ini. Kehebohan yang luar biasa langsung pecah menyelimuti ruang rapat. Berbagai hujatan dan seruan tidak percaya terlontar dari para peserta rapat. Haryo menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, merasa sangat dipermalukan di hadapan semua rekan bisnis pentingnya. Reputasinya yang selama ini ia bangun dengan kesombongan hancur seketika karena menantu yang selalu ia banggakan ternyata adalah seorang penjahat yang sangat memalukan. Namun, hukuman bagi Haryo tidak berhenti sampai di situ. Zidan memutar tubuhnya dan kembali menatap Haryo dengan pandangan yang sangat tajam dan mengintimidasi. Dan untuk Anda, Tuan Haryo, mengingat Anda selama ini melindungi semua kesalahan putra, mengabaikan laporan keuangannya yang mencurigakan, dan menggunakan kekuasaan Anda untuk menutupi kebusukan keluarga Anda sendiri, perusahaanku resmi menarik seluruh dana investasi dari perusahaan Anda. Kami memutus semua bentuk hubungan kerjasama mulai detik ini juga. Tegas Zidan tanpa memberikan sedikit pun ruang untuk tawar-menawar. Haryo seketika lemas dan jatuh bersandar di kursinya seolah tidak bertulang. Keputusan sepihak Zidan itu berarti kebangkrutan total yang tidak bisa dihindari bagi perusahaannya. Semua pemegang saham lain langsung membuang muka dan menjauh dari Haryo. Sama sekali tidak ingin ikut terseret ke dalam jurang kehancuran pria tua itu. Sementara itu, di tempat persembunyian yang lembab, Putra berjalan mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding batu saat menyadari bahwa ia baru saja dijebak dengan sangat telak dan cerdik. Ia menatap kamera di dalam boneka itu dengan keputusasaan yang tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Tidak lama setelah itu, suara sirine dari kendaraan kepolisian mulai terdengar meraung-raung memecah kesunyian di luar bangunan tersebut. Zidan telah melaporkan lokasi siaran langsung itu kepada pihak berwajib sejak semalam. Mendengar suara sirine yang semakin mendekat, orang-orang suruhan Putra langsung berlarian melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, meninggalkan Putra yang terpaku kaku tidak berdaya menerima nasibnya. Di saat yang sama, Sadira yang baru saja menerima panggilan telepon dari ayahnya tentang kebangkrutan mendadak keluarga mereka, melaju kencang membelah jalanan menuju tempat persembunyian Putra. Ia mengetahui lokasi tersebut dari Anton yang sempat menguping pembicaraan Putra saat menghubungi orang suruhannya beberapa jam sebelumnya. Sadira turun dari mobilnya dengan rahang mengeras dan mata menyala-nyala. Ia datang bukan untuk menyelamatkan Putra atau membantunya melarikan diri dari kepungan polisi. Ia datang hanya untuk meluapkan segala amarahnya. Sadira merasa bahwa kebodohan dan kegagalan langkah Putralah yang menjadi penyebab utama ayahnya jatuh miskin dan hidup mewahnya hancur berantakan dalam sekejap mata. Saat Sadira menyerbu masuk menendang pintu bangunan itu, ia melihat Putra sedang bersembunyi ketakutan di sudut ruangan yang gelap. Sementara itu, suara langkah sepatu bot petugas kepolisian mulai terdengar berlari mendekat mengepung tempat tersebut dari segala arah. Pertemuan dua orang yang sama-sama dipenuhi oleh kebencian dan rasa egois itu kini terjadi di tengah runtuhan kehancuran hidup mereka masing-masing, bersiap menerima balasan yang setimpal atas segala penderitaan yang pernah mereka tabur di masa lalu. Sadira melangkah masuk ke dalam bangunan kosong itu dengan napas terengah-engah dan wajah yang merah padam, karena menahan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Ia menatap tajam ke arah sudut ruangan tempat Putra sedang bersembunyi ketakutan sambil memeluk lututnya sendiri. Tidak ada lagi sisa-sisa pesona direktur yang selalu dibanggakan oleh Putra selama ini. Pria itu kini terlihat sangat menyedihkan, kotor, dan gemetar mendengar suara sirine polisi yang terus mendekat dari luar gedung. Sadira tidak mempedulikan suara peringatan dari petugas kepolisian yang mulai mengepung tempat tersebut. Pikirannya sudah sangat kalut karena semua kemewahan hidupnya hancur dalam sekejap mata akibat kebodohan pria yang ada di hadapannya itu. Sadira mendekati Putra dan langsung melayangkan sebuah tamparan yang sangat keras ke wajah suaminya tersebut. Bunyi tamparan itu bergema nyaring di dalam ruangan yang sunyi dan berdebu. Dasar laki-laki tidak berguna. Gara-gara kebodohanmu ayahku jatuh miskin hari ini juga. Teriak Sadira dengan suara melengking tinggi hingga urat lehernya menonjol keluar. Semua kekayaan keluargaku hancur berantakan karena kamu berani menipu perusahaan dan sekarang kamu malah melakukan kejahatan konyol ini. Kamu benar-benar menghancurkan seluruh hidupku. Tamparan keras itu membuat Putra seketika tersadar dari lamunan ketakutannya. Rasa panik yang sejak tadi menyelimutinya perlahan berubah menjadi kemarahan yang tidak kalah besar. Ia bangkit berdiri dan mendorong bahu Sadira dengan sangat kasar hingga wanita itu terhuyung mundur ke belakang. Kamu yang menghancurkan hidupku, wanita ular. Balas Putra dengan suara menggelegar, menumpahkan semua rasa sakit hati yang sedari tadi ia tahan. Jika saja kamu tidak menipuku dengan anak haramu dan sopir rendahan itu, aku tidak akan pernah berada di tempat menjijikan ini. Kamu menyuruhku membuang wanita yang tulus padaku demi menutupi aibmu sendiri.
Kalian berdua sama-sama benalu yang menggerogoti hasil keringatku. Pertengkaran mulut itu dengan cepat berubah menjadi adu fisik yang sangat tidak terkendali. Sadira yang merasa harga dirinya diinjak-injak langsung menerjang maju, mencakar wajah dan menarik pakaian Putra dengan membabi buta. Putra membalas dengan mendorong dan menepis tangan Sadira dengan kasar. Mereka berdua saling dorong dan berteriak di tengah ruangan yang dipenuhi oleh barang-barang rongsokan dan tumpukan sisa bahan bangunan. Saat Putra mencoba melepaskan cengkraman Sadira dari kerah bajunya, ia melangkah mundur terlalu cepat tanpa memperhatikan sekelilingnya. Kakinya tersandung sebuah balok kayu besar yang melintang di lantai. Tubuh Putra kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan sangat keras ke arah belakang. Tepat di tempat ia terjatuh, terdapat tumpukan kayu penyangga bangunan yang sudah lapuk dan ujung-ujungnya tajam. Salah satu balok kayu tebal yang berukuran paling besar rubuh dan menimpa kedua kaki Putra dengan hantaman yang sangat mengerikan. Suara jeritan kesakitan yang sangat memilukan langsung keluar dari mulut Putra. Ia memegangi kakinya yang tertimpa balok raksasa tersebut dengan wajah pucat pasi menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Tulang kakinya remuk seketika, membuatnya sama sekali tidak bisa menggerakkan bagian bawah tubuhnya. Pada detik yang bersamaan, pintu bangunan itu didobrak dengan paksa dari luar. Belasan petugas kepolisian bersenjata lengkap masuk dan langsung mengepung tempat tersebut. Sadira yang terkejut langsung mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil menangis ketakutan. Sementara Putra hanya bisa tergeletak tidak berdaya di atas lantai yang kotor. Polisi dengan cepat memborgol tangan Sadira dan mengamankan Putra yang masih merintih kesakitan menunggu bantuan tenaga medis datang. Di tengah kekacauan penangkapan tersebut, sebuah mobil mewah berhenti perlahan di halaman depan bangunan. Zidane keluar dari mobil, lalu membukakan pintu untuk istrinya. Nabila melangkah keluar dengan penampilan yang sangat anggun dan tenang, memancarkan aura seorang wanita berkelas yang tidak tersentuh oleh kehinaan. Mereka berdua berjalan perlahan memasuki area bangunan yang sudah dijaga ketat oleh polisi. Nabila ingin melihat secara langsung akhir dari kisah pria yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Saat Nabila dan Zidane melangkah masuk, tatapan mata Nabila langsung bertemu dengan mata Putra. Melihat kehadiran Nabila, pertahanan mental Putra hancur sepenuhnya. Rasa sakit di kakinya seolah menghilang, digantikan oleh rasa penyesalan yang begitu dalam dan menyiksa batinnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki dan tubuh bagian bawah yang sudah lumpuh mati rasa, Putra menyeret tubuhnya di atas lantai yang kotor merangkak perlahan mendekati ujung sepatu Nabila. Pakaiannya kotor dipenuhi debu, wajahnya lebam dan bersimbah air mata. Ia mendongakkan kepalanya, menatap Nabila dengan tatapan paling memelas yang pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. "Nabila, maafkan aku. Tolong maafkan aku," rintih Putra dengan suara serak dan putus asa. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. "Aku sangat menyesal, Nabila. Aku terlalu bodoh karena membuang sebuah permata berharga hanya demi mendapatkan sampah yang menghancurkan hidupku. Tolong katakan pada Zidane untuk melepaskanku. Aku mohon. Aku tidak ingin membusuk di penjara." Nabila menatap pria yang sedang bersimpuh di kakinya itu dengan tatapan yang sangat datar. Tidak ada setitik pun rasa iba atau simpati di hatinya. Wanita itu menarik napas panjang, mengingat kembali malam badai saat ia diusir tanpa belas kasihan, dituduh mandul, dan dibuang seperti barang yang tidak berguna. Kini, roda nasib telah berputar dan keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna. Setiap perbuatan jahat akan menemukan balasannya sendiri. "Putra, kebohongan yang kamu tanam dulu, kini menjadi buah pahit yang harus kamu telan selamanya," ucap Nabila dengan suara yang sangat tenang namun menusuk hingga ke dasar jiwa Putra. "Hiduplah dengan penyesalan itu, karena tangisanmu saat ini sama sekali tidak berarti bagiku." Nabila mundur selangkah, menjauhkan kakinya dari jangkauan Putra. Ia kemudian menoleh ke arah Zidane dan memberikan senyuman lembut. Zidane membalas senyuman istrinya, mengulurkan tangan, dan menggandeng jari-jari Nabila dengan erat. Tanpa menoleh lagi ke belakang, Nabila dan Zidane berjalan keluar dari tempat menjijikan itu, meninggalkan Putra yang kini meraung-raung memanggil nama Nabila di tengah kerumunan petugas kepolisian. Kewarasan Putra benar-benar hancur lebur melihat wanita yang ia buang kini hidup dalam kebahagiaan dan kehormatan yang tidak akan pernah bisa ia sentuh lagi. 1 tahun berlalu sejak kejadian penangkapan yang menggemparkan malam itu. Waktu terus berjalan, membawa perubahan besar bagi setiap kehidupan yang terlibat. Di sebuah ruang tahanan yang dingin dan pengap, udara terasa sangat berat. Ruang bersama bagi para narapidana itu hanya diterangi oleh lampu gantung yang redup. Di salah satu sudut ruangan, Putra duduk terdiam di atas kursi roda yang terlihat sangat usang.
Kedua kakinya sudah tidak berfungsi sama sekali akibat tertimpa runtuhan kayu pada malam penangkapannya. Hidupnya kini sepenuhnya bergantung pada bantuan orang lain di dalam penjara yang kejam tersebut. Rambutnya sudah banyak yang memutih, tubuhnya menjadi sangat kurus, dan wajahnya selalu memancarkan kemuraman yang tidak berujung. Pandangan mata putra tertuju lurus pada sebuah layar televisi kecil yang terpasang di dinding atas ruang bersama tersebut. Televisi itu sedang menayangkan sebuah program berita terkini yang membahas tentang keberhasilan perusahaan milik Zidane yang baru saja meraih penghargaan sebagai perusahaan paling berkembang tahun ini. Namun, bukan berita bisnis itu yang membuat hati putra terasa teriris sembilu. Layar televisi kemudian beralih menayangkan suasana perayaan ulang tahun kedua dari anak kembar pewaris perusahaan tersebut, Alaric dan Amira. Acara itu disiarkan karena kebesaran nama keluarga Zidane. Terlihat dekorasi taman yang sangat indah, dipenuhi bunga-bunga segar dan mainan anak-anak. Nabila tampak berdiri di tengah panggung kecil, tersenyum begitu bahagia sambil memegang tangan kedua anaknya yang kini sudah pandai berjalan. Anak-anak itu tumbuh dengan sangat sehat, lincah, dan memiliki wajah ceria yang memancarkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Melihat pemandangan itu, air mata putra jatuh menetes tanpa bisa ia tahan. Dada kirinya terasa sesak seolah dihimpit batu berukuran besar. Ia meratapi nasibnya yang sangat menyedihkan. Dulu, ia memiliki segalanya, pekerjaan yang bagus, rumah yang besar, dan seorang istri yang baik dan tulus. Namun karena kesombongan dan kebutaan hatinya terhadap kedudukan, ia menghancurkan semuanya. Kini ia harus menghabiskan sisa umur hidupnya di balik jeruji besi, menua sendirian tanpa ada satu orang pun yang peduli, lumpuh, miskin, dan tidak memiliki keturunan sama sekali. Penyesalan itu menjadi hukuman batin terberat yang akan menyiksanya setiap hari hingga napasnya berhenti. Di tempat yang berbeda, di dalam sebuah penjara khusus wanita, nasib yang tidak kalah buruk juga dialami oleh Sadira. Tidak ada lagi sisa-sisa kecantikan atau kemewahan yang selalu ia agung-agungkan di masa lalu. Wajahnya kusam, tangannya kasar karena setiap hari dipaksa melakukan pekerjaan berat oleh narapidana lain yang lebih berkuasa di sel tahanan tersebut. Sadira sedang berlutut menyapu lantai ruang makan yang kotor dengan menggunakan sapu ijuk yang hampir rusak. Sesekali ia meringis kesakitan saat seorang narapidana bertubuh besar membentaknya dan melemparkan sisa makanan ke arahnya, menyuruhnya bekerja lebih cepat. Sadira hanya bisa menangis dalam diam, menyesali segala kelicikan dan kebohongan yang ia lakukan. Ia tidak pernah dijenguk oleh siapapun. Ayahnya, Hario, sudah jatuh sakit-sakitan akibat kebangkrutan parah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan putrinya dari siksaan di dalam tahanan. Karma telah membalas semua perbuatan mereka dengan hitungan yang sangat akurat. Sementara itu, suasana yang sangat bertolak belakang terjadi di kediaman keluarga Nabila dan Zidane. Cuaca sore itu sangat cerah. Angin bertiup lembut menggoyangkan dedaunan di taman belakang rumah besar mereka yang sangat asri. Suara tawa renyah anak-anak terdengar menggema memenuhi udara. Alaric sedang asyik berlari mengejar seekor kupu-kupu berukuran kecil. Sementara Amira tertawa kegirangan saat Nabila mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi ke udara. Nabila menatap wajah ceria putrinya dengan perasaan syukur yang mengalir hangat di seluruh aliran darahnya. Ia menurunkan Amira dan mencium pipi anaknya itu dengan penuh kasih sayang. "Ibu sangat menyayangi kalian," bisik Nabila lembut. Kata-kata yang selalu ia ucapkan setiap hari sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Sang Pencipta. Dari arah pintu kaca yang menghubungkan taman dengan ruang keluarga, Zidane melangkah perlahan menghampiri mereka. Ia baru saja pulang dari kantor, namun wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan tanda kelelahan saat melihat keluarga kecilnya sedang bermain di taman. Zidane berjongkok untuk menyambut Alaric yang langsung berlari memeluk kakinya. Lalu ia mengangkat anak laki-laki itu dan mendudukannya di atas pundaknya. Zidane berjalan mendekati Nabila, menatap istrinya dengan pandangan yang penuh dengan cinta dan kekaguman. Zidane merangkul pundak Nabila dengan lengan kirinya yang bebas, menarik wanita itu agar bersandar pada dadanya yang bidang. "Terima kasih karena kamu sudah bertahan dan menjadi keajaiban paling indah dalam hidupku, Nabila," ucap Zidane dengan suara baritonnya yang menenangkan hati. Nabila membalas pelukan suaminya, menyandarkan kepalanya dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua badai yang pernah menghantam hidupnya telah berlalu tanpa sisa, meninggalkan pelangi yang sangat indah sebagai hadiah atas kesabarannya. Cerita kelam tentang penghinaan, pengkhianatan, dan air mata di masa lalu telah tertutup selamanya. Kini, lembaran hidup Nabila hanya dipenuhi oleh tawa bahagia anak-anaknya, pelindungan kokoh dari suami yang sangat mencintainya, dan kedamaian mutlak yang membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu memenangkan pertarungan kehidupan.